atas pintu Kaabah, dari atas Kaabah, namun batu itu berdiri, tidak sampai ke Nabi. Abu Lahab pernah ingin membunuh Nabi, lalu Allah nampakkan neraka di hadapannya. Allah nampakkan api besar di hadapannya. Tapi Nabi sendiri tidak berkuasa. Nabi sendiri tidak merencanakan. Semua yang lindungi Allah. Kita hari ini menuntut ilmu-ilmu sihir. Silakan cek, tanya kepada ahli ru'yah. Paling banyak waktu tuanya kesurupan, menggelepar-gelepar sendiri ketika ditanya pernah melakukan apa. Jadi tukang sihir Fir'aun saja beriman pada Nabi Musa. Tukang sihir hari ini, Masya Allah, hari ini dipopulerkan tukang sihir, diberikan tempat di televisi, dirubah menjadi orang pintar. Jadi tidak lagi disebut dukun, tidak lagi disebut sihir, disebut orang pintar, disebut dengan paranormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan terhapusnya atau batalnya amal saleh. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara penyebab Allah bisa batalkan kebaikan kita, yaitu di saat seseorang melakukan pembunuhan, yang dia bunuh adalah seorang yang mukmin dan bukan dengan sebab yang dibolehkan dalam syariat, lalu dia merasa nyaman dengan pembunuhan itu. Dia tidak berusaha untuk menemui ahli waris, untuk memohon maaf kepada ahli warisnya, juga dia tidak berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyesalan, maka seluruh amal salehnya dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di saat seseorang bergembira, senang, nyaman dengan membunuh saudaranya yang mukmin. Berhati-hatilah dengan amalan ini. Kita sambung berikutnya. Yang menyebabkan bisa terbatalnya amal atau tidak diterima atau terhapusnya amal, yaitu orang-orang yang mendatangi dukun atau tukang sihir. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin ini dukun. Orang Aceh biasanya pun orang-orang tua dulu menyebut kahin, yang mendatangi dukun. Wa sa'alahu an syai', dia bertanya sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia percaya dan mengamalkan apa permintaan dukun itu, maka akibatnya adalah semenjak dia datang, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Artinya hanya dengan datang saja
walaupun dia salat, salatnya dihapus oleh Allah, dibatalkan oleh Allah, tidak diterima. Hanya dengan mendatangi dukun, bertanya dan percaya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah tidak menyebut kalimat kahin, tapi menyebut arraf. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, iaitu yang meramal nasib, maka sama juga ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Nah, seandainya dia datang kali kedua, ditutup lagi 40 hari 40 malam. Datang kali ketiga, berubah menjadi 120 hari, tidak diterima salatnya oleh Allah. Kalau datang saja menjadi masalah, apalagi sampai menikah dengan dukun. Kalau datang saja, sekali datang menjadi masalah, apalagi orang sampai menikahkan anaknya dengan dukun. Dan ini adalah kebodohan yang nyata. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sihir ini sudah ada dari semenjak zaman Nabi SAW. Bahkan sebelum itu Fir'aun itu menjadikan anggota-anggota atau tangan kanannya itu adalah tukang sihir. Semua urusan ditanya ke tukang sihir. Untuk menentukan kehidupan di istana Fir'aun, maka tukang sihirlah yang memutuskan. Ketika Bani Israel diguncang dengan sebuah putusan Fir'aun bahawa semua anak laki-laki yang lahir wajib dibunuh, itu akibat daripada kabar yang dihembuskan oleh tukang sihir Fir'aun bahawa engkau akan bermasalah dengan salah seorang anak Bani Israel. Maka dibunuhlah. Tukang sihir Fir'aun berhasil membuat seuntai tali menjadi ular. Namun ketika mereka melihat kenyataan bahawa Nabi Musa benar-benar mengubah tongkatnya dengan izin Allah menjadi ular, maka semua mereka beriman kepada Allah. Karena tali yang mereka lemparkan di hadapan Musa sebenarnya tidak menjadi ular. Allah gambarkan dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Tali yang dilemparkan ke hadapan Musa itu tidak menjadi ular, kata Allah. Namun yang disihir hanya pandangan mata. Jadi cara kerja tukang sihir itu sebenarnya tidak mampu mengubah apapun. Namun mereka bermain dengan cara menyihir pandangan. Jadi yang tersihir itu bukan bendanya, tapi pandangan kita. Maka Allah bongkar rahasia itu. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka sendiri yang ahli melihat tongkat itu bukan lagi menjadi tongkat, tapi benar-benar menjadi ular. Mereka beriman. Mereka taubat. Setelah itu mereka digergaji oleh Fir'aun, semua yang taubat. Jadi tukang sihir Fir'aun saja beriman pada Nabi Musa. Tukang sihir hari ini, Masya Allah, hari ini dipopulerkan tukang sihir, diberikan tempat di televisi, dirubah menjadi orang pintar. Jadi tidak lagi disebut dukun, tidak lagi disebut sihir, disebut orang pintar, disebut dengan paranormal. Dan ini adalah tanda-tanda bahawa kita semakin terpuruk di dalam kesyirikan. Tukang sihir itu adalah salah satu musuh Allah di hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan, ijtanibu as-sab'al mawbiqat. Jauhkan dirimu dari 7 amalan yang bisa menyebabkan engkau mubiq. Mubiq itu hancur-hancuran nasibmu di akhirat. Tidak ada pertolongan, engkau disiksa Allah luar biasa. Dan salah satu dari 7 itu adalah as-sihru, perbuatan sihir. Maka Bapak Ibu, jangan coba-coba menuntut ilmu ini. Kadang-kadang kita terjebak, merasa tidak pernah menuntut ilmu sihir, padahal yang kita amalkan sihir. Contohnya apa? Belajar tenaga dalam.
Paling banyak pasien ru'yah, paling banyak pasien ketika di ru'yah, salah satunya adalah alumni yang pernah belajar tenaga dalam. Jadi ditipu oleh syaitan, mendorong orang dari jauh, orang terpental. Dan itu bukan kekuatan yang kita miliki. Nabi saja tidak pernah mendorong orang dari jauh kemudian terpental. Nabi pernah ingin dibunuh oleh Abu Jahal, dilemparkan batu di atas pintu Kaabah, dari atas Kaabah, namun batu itu berdiri, tidak sampai ke Nabi. Abu Lahab pernah ingin membunuh Nabi, lalu Allah nampakkan neraka di hadapannya, Allah nampakkan api besar di hadapannya, tapi Nabi sendiri tidak berkuasa, Nabi sendiri tidak merencanakan, semua yang lindungi Allah. Kita hari ini menuntut ilmu-ilmu sihir, silakan cek, tanya kepada ahli ru'yah. Paling banyak waktu tuanya kesurupan, menggelepar-gelepar sendiri. Ketika ditanya pernah melakukan apa, dulu dia menuntut ilmu dalam. Ilmu luar belum cukup, ilmu dalam dia tuntut. Fikih tak pampan, sujud tidak faham, cara salat tidak tahu. Kan ilmu dalam, ilmu luar hanti belum. Kita sebenarnya jatuh dalam jebakan itu. Apalagi hari ini kelompok-kelompok yang belajar ilmu dalam ini menamakan diri mereka dengan bahasa agama. Jadi misal ada perguruan Sin Lamba, dia fikir menyokana bahasa Arab ke betul yang nanti perguruan begini yang pakai nama-nama Arab, nama-nama yang baik, padahal kerjanya adalah sihir. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan paling dibenci oleh Allah. Dalam dunia keajaiban yang dimiliki oleh manusia, itu yang diizinkan Allah ada beberapa tahap, tapi semua izin Allah. Kalau seseorang mendapatkan sesuatu yang ajaib pada dirinya, kalau dia calon seorang nabi, maka disebut dengan irhas. Disebut dengan irhas. Nabi Muhammad, tanda-tandanya diiringi oleh awan kemanapun beliau pergi. Lalu ada nampak tanda cetakan seorang nabi di belakang pundaknya, dan yang bisa melihat adalah para ahli, termasuk Waraqah bin Naufal, itu sepupunya Khadijah, melihat tanda itu. Kemudian juga pendeta yang dibawa Nabi waktu kecil oleh Abu Talib, dia mengatakan, kulihat tanda kenabian padanya. Seandainya aku hidup di waktu dia memproklamirkan dirinya menjadi Nabi, maka aku pun beriman kepadanya. Jadi ada tanda-tanda menuju kenabian. Itu disebut irhas. Itu keajaiban pertama. Lalu ketika sudah jadi Nabi, Allah beri mu'ajizat. Jadi tanda keajaiban kedua disebut mu'ajizat. Dan itu hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Dan itu banyak sekali. Kalau Nabi Muhammad banyak sekali mengeluarkan air dari jari jemarinya, 70 orang berwudu dari air yang keluar dari jarinya. Kemudian Nabi Muhammad membelah bulan, lalu semua yang diludahi Nabi dengan sengaja, dengan izin Allah, sembuh dari penyakitnya, darahnya mukjizat. Tapi mukjizat yang paling besar dari diri Nabi adalah Al-Quran. Karena mukjizat yang lain sepanjang sejarah itu tidak mampu mengislamkan orang. Coba lihat sepanjang sejarah. Mukjizat Nabi Musa membelah sungai, membelah lautan. Habis belah, Bani Israel malah melawan Nabi Musa, mengatakan kami tidak ada air, kami tidak ada minum, mintalah kepada Tuhanmu, kasihlah kami minum. Padahal baru dilihat bahwa lautan terbelah dan berdiri airnya kattaudil azim, kata Allah, bagaikan belahan batu yang sangat kuat. Jadi tidak turun-turun airnya. Tapi Masya Allah, mereka malah melawan Nabi Musa. Maka mukjizat Nabi membelah bulan. Malah setelah membelah bulan, Abu Jahal CS, Abu Jahal DKK dan kawan-kawan malah mengatakan, ini sihir Muhammad. Ini sihir, bukan beriman Pak, ini sihir Muhammad. Tapi mukjizat Al-Quran, orang baca, orang terpana, orang terhanyut, lalu masuk Islam. Maka disebutlah mukjizat terbesar. Lalu kelebihan Allah berikan pada manusia biasa yang saleh.
Iaitu pada wali-wali Allah disebut dengan karamah. Karamah itu kemuliaan. Namun catatan Bapak Ibu yang Allah muliakan, karamah itu tidak bisa dituntut. Karamah itu datang tanpa sepengetahuan si wali tersebut. Karamah itu datang tiba-tiba kalau Allah menganggap layak sudah waktunya menolong hambanya yang menjadi wali di antara manusia lain. Makanya karamah itu tidak bisa direncanakan. Kalau merencanakan karamah, berhati-hatilah. Kemungkinan besar kita dijebak oleh syaitan. Jadi kalau ada yang merencanakan Jumaat depan pergi ke Mekah untuk salat berjamaah di sana, pergi bawa durian, pulang bawa kurma, kata orang dulu. Yang menyontohnya bakso nak dengar. Nak dengar bak fulan. Kita tanya sama fulan, bakso nak dengar, bak fulan. Sampai ke orang yang ditunjuk kita tanya, pernah tengku nejak kedih Mekah ni semayang hari Jumaat? Di gok nyan pi dia tanya ke berapa ni nah apa gok mandum saboh nyan. Kita terlalu membesar-besarkan cerita yang tidak ada kita buat jadi ada. Ya. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan perlu dipahami, karamah itu datang dengan izin Allah dan tanpa meminta izin kepada orang yang diberi karamah. Dan itu bukan dituntut. Jadi tidak bisa karamah itu nuntut dengan menyebutkan ya qahar, ya qahar, ya qahar sampai 1000 kali. Lalu malam hari menyebutkan ya latif, ya latif, ya latif. Paginya sudah dapat karamah. Masya Allah. Tidak ada, itu kebohongan, Pak. Iman kita ini bukan untuk berjalan di atas air. Iman kita ini bukan untuk terbang di atas angin. Iman kita untuk mendapatkan lebih daripada itu, yaitu keindahan surga. Dan itu melebihi berjalan di atas air. Makanya bohong orang-orang yang kemudian mengatakan di antara karamah lum, ini saya wariskan dari nenek moyang saya. Jadi dia mengatakan bahawa saya punya karamah, saya wariskan dari nenek moyang. Saya bisa jalan di atas air. Berhati-hatilah. Kemungkinan Anda bukan dapat karamah, Anda telah masuk ke dalam level berikutnya, yaitu sihir yang ditutupi oleh syaitan. Nah, jadi karamah ini keajaiban yang Allah beri kepada yang dekat dengan Allah, tapi bukan dengan cara dituntut. Allah lihat, kalau waktunya datang, Allah tolong dia. Kemuliaan-kemuliaannya. Dan itu banyak. Umar bin Khattab, itu ketika sedang khutbah Jumaat, tiba-tiba beliau mengubah pembicaraannya, tiba-tiba berubah jadi panglima perang. Dia katakan, sembunyi sebelah kanan, sembunyi, musuh datang dari sebelah kiri. Itu sedang khutbah Jumaat. Makmum bingung, ada apa? Kok tiba-tiba berubah judulnya? Ternyata turun dari mimbar, ditanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau tiba-tiba berubah? Sudah menjadi panglima perang di atas mimbar. Jadi dia memerintahkan pasukan begini, pindah sana, mundur. Kata Umar, Allah izinkan aku melihat pemandangan orang yang sedang berperang. Jadi waktu itu ada sebahagian banyak sahabat sedang dikirim untuk berperang. Saya lupa perang apa. Kemudian para makmum lain itu kan ingin memastikan benarkah perkataan Umar. Ketika pasukan perang itu pulang, lalu mereka bertanya, kalian waktu perang kemarin itu, kalian ada dengar suara Umar di sana? Apa kata mereka? Kami dengarkan suara Umar seperti kami mendengarkan dekat sekali. Barulah mereka percaya karamahnya Umar bin Khattab. Dan itu banyak. Abu Bakar punya karamah, Utsman punya karamah, tapi mereka nampaknya tiba-tiba. Nah, ini hati-hati yang merasa mendapat karamah padahal sedang melakukan sihir. Jadi kalau sudah model tuntut ilmu kebal, menganggap diri wali Allah dengan kebal, dibacok tidak mempan, itu bukan karamah. Itu sedang dijebak oleh syaitan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu kemudian kalau keajaiban mendapat dari seorang manusia biasa, bukan wali Allah, semayang sekali-sekali, ada semayang maghrib, tidak semayang isya, tiba-tiba dalam satu kecelakaan masuk ke jurang, jatuh pesawat, semua meninggal kecuali dia. Dia tersangkut di pohon, Pak. Selamat, dia keluar. Lalu orang mengatakan ajaib sekali, Masya Allah. Nah, yang model begini, ini namanya ma'unah, pertolongan Allah pada hamba yang belum datang ajalnya. Kita jatuh dalam mobil, dari mobil digilas oleh truk, tapi truknya yang hancur, kitanya tidak hancur. Itu izin Allah. Kitanya semayang pihan, digilas sama truk, semayang tidak, puasa Ramadan tidak, bayar zakat tidak, palih kelau.
Tiba-tiba orang mengatakan, oh luar biasa, engkau merempuak karamah, gila dia, truk hancurkan ji. Lalu kita mulai menyembah dia. Hati-hati Pak, ini namanya ma'unah, pertolongan Allah pada hamba yang belum datang ajalnya. Ya, sering terjadi begitu. Maka jangan merasa hebat. Kita saja belum sampai ajal. Kalau sudah ajal, nyamuk masuk ke hidung pun hancur Pak. Tidak perlu truk. Nah, yang terakhir keajaiban yang dimiliki manusia adalah sihir. Sihir ini permainannya kerjasama dengan syaitan. Saya baca beberapa kitab tentang alam jin. Alamul jin dikarang oleh para ulama. Syaitan kalau ingin menjerumuskan manusia yang bodoh, yang tidak ada ilmu, maka dia akan membuat keajaiban-keajaiban. Dia akan tawarkan keajaiban. Dan untuk menerima tawaran itu mudah. Lakukan saja maksiat, terutama maksiat syirik. Syaitan segera menolong anda. Maka para ulama mencatat, di antara yang sudah pernah dilakukan oleh tukang sihir untuk menjadi penyihir, itu lakukan maksiat besar. Hinakan Al-Quran, hinakan nama Allah. Maka Al-Quran kalau sudah berani taruh di depan pintu kamar mandi, dijadikan keset kaki, kalau bapa lakukan itu, pagi lakukan, maka malam nantinya syaitan datang menawarkan bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Kita merasa dibantu, kita suruh pelet ini, kita suruh guna-guna ini, kita suruh itu macam-macam, padahal kitalah yang sedang dijadikan korban. Nanti kalau maghrib disuruh telanjang, lalu masuk ke dalam lubang, disuruh memendam diri sebentar, disuruh buat ini, disuruh buat itu. Permainan sihir adalah permainan tipuan syaitan. Lalu kita menjadi orang yang dianggap punya keahlian untuk mengobati orang. Ciri-ciri berobat pada sihir selalu akan memainkan peranan syaitan. Dia akan meminta tumbal, tolong hadirkan kambing hitam, nyo dah pindah penyakitnya. Kita punya asam urat Pak misal, enggak sembuh-sembuh, ke doktor enggak sembuh, padahal Allah buat enggak sembuh supaya berkuranglah dosa-dosa kita dengan asam urat. Sekali kena asam urat, sekali kurang dosa kita. Kan begitu. Tapi Masya Allah kita tidak sabar. Kita datangi dukun. Lalu kata dukun, oh bisa, cari kambing hitam, kita pindahkan asam urat ini ke kambing. Di kambing pun bingung, dari dia asam urat, dipindahkan lagi ke dia. Kan bangai. Kalau seandainya semua penyakit bisa pindah ke binatang, untuk apa kita belajar kedokteran? Lihatlah, semua binatang akan dapat kolesterol. Tapi Masya Allah kita enggak pernah lihat binatang kolesterol, asam urat. Binatang setruk dan merepok-merepok. Kenapa enggak pindahkan saja ke binatang? Inilah kebodohan. Yang sihir bodoh, yang percaya pun bodoh. Kadang-kadang kita diputar-putar telur di atas perut kita, Pak. Diputar 2 kali, diputar sana. Begitu dipecahkan telurnya, keluar, Pak. Macam-macam keluar, jarum, peniti, benang, yang keluar obeng, nanti ada yang keluar Honda Vario, Sabon, Nmax, yang lagi door prize gitu. Kita percaya, Masya Allah, kut carang dukunnya luar biasa. Lalu penyakit kita sembuh. Hati-hati, kita dipermainkan menjadi korban syaitan berikutnya. Syaitan yang ada pada dukun kerjasama dengan syaitan yang ada pada kita untuk menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Satu orang disembuhkan oleh 2 syaitan ini, mudah disembuhkannya, tinggal keluar saja dari tubuh orang korban ini, maka kesurupannya hilang. Lalu kemudian satu orang disembuhkan, dia akan melaporkan ke satu kampung, ke satu kecamatan, ke satu kabupaten. Masya Allah, pintar sekali orang itu, saya sembuh. Maka syiriklah satu kampung, syiriklah satu kecamatan. Tidak diterima salat oleh Allah 40 hari 40 malam. Itu kalau cuma datang, bertanya dan percaya. Maka yang model pakai jimat dari dukun, disuruh pakai benang di pinggang, disuruh sediakan bunga 7 warna, maka berhati-hatilah, kita masuk ke dalam kesyirikan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dengan tegas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Siapa yang mati dalam kesyirikan, mati dengan tubuh yang masih memegang jimat, masih menggantungkan jimat, tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berhati-hatilah dengan pembatal amal ini. Mudah-mudahan kita terlindung dari kebodohan yang dibuat oleh tukang sihir, dan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa pernah melakukan kesyirikan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.